mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita buka debat calon ketua dan wakil OSIS SMA Negeri 12 Pandeglang masa bakti 2020-2021. Nanti aku akan sebutkan aja siapa yang akan menjelaskan pro dan siapa yang akan menjelaskan sebagai kontra. Di sini temanya adalah pengaruh COVID bagi perkembangan belajar siswa. Nah, calon nomor 1 silahkan, tanggapannya bagaimana? Kami sebagai tim pro sangat setuju bahwa COVID ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan belajar siswa. Sangatlah berpengaruh karena siswa diharuskan belajar di rumah atau daring. Pengaruh COVID terhadap perkembangan belajar siswa karena dengan adanya pandemi, pembelajaran menjadi tidak efektif. Sebagian siswa tidak mendapat memahami materi yang telah disampaikan. Dan bukan hanya itu juga, banyak siswa yang tidak mempunyai kuota atau smartphone, dan ini merupakan masalah yang menghambat proses pembelajaran siswa. Berdampak negatif. Salah satunya, materi yang didapat hanya sedikit, tidak sebanding dengan pembelajaran yang dilakukan saat tatap muka di sekolah. Karena banyak materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh pendidik, kemudian pendidik lalu mengganti guru materi yang lain. Izin menambahkan, akses informasi pelajar luar daerah terkendala sinyal. Dampak negatif lainnya adanya sistem pembelajaran secara daring adalah informasi pembelajaran mereka terkendala oleh sinyal, menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Pelajar daerah harus tetap aktif dalam mempelajari demi meraih penilaian yang telah ditentukan. Izin menambahkan, hal ini menjadi keluhan bagi pelajar karena pelajar yang didapat tidak sepenuhnya dipahami. Banyaknya siswa yang susah mengerti dan dengan pelajaran yang disampaikan. Guru karena ini di musim seperti ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri karena bisa mengumpulkan atau menemukan informasi dengan cara mandiri. Izin menambahkan, karena adanya pandemi ini, fungsi handphone yang biasanya pada sebelum pandemi ini dipakai biasanya untuk berpacaran, tetapi setelah adanya pandemi ini, fungsi handphone menjadi lebih berguna bagi pendidikan karena walaupun tidak sepenuhnya digunakan untuk pembelajaran, tapi setidaknya walau beberapa jam dipakai untuk belajar. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Kami dari tim pro tidak setuju akan pendapat Anda karena jika pembelajaran dari terus-menerus dilaksanakan, siswa akan menjadi buntu. Contohnya pembelajaran fisika, kimia, matematika. Untuk dibutuhkan sekali penjelasan dari guru. Apabila karena penjelasan otomatis siswa tidak akan mendalami materi
yang mana yang menurut kita lebih mudah. Di YouTube banyak sekali. Ya nggak? Ada sebagian orang juga yang tidak mengerti gadget. Bagaimana mereka bisa menggunakan gadget untuk belajar? Karena jika mereka tidak mengerti gadget, Bukannya sebelum adanya pandemi ini juga banyak siswa yang sudah mengetahui itu semua. Jadi menurut kami ini tidak berpengaruh terhadap perkembangan belajar siswa, karena sebelum adanya pandemi ini pun siswa juga sudah mengetahui semua aplikasi itu. Izin menyanggah. Menyanggah. Bagaimana jika siswa yang tidak punya HP atau kuota itu tidak bisa belajar? Untuk pembelajaran seperti itu tentunya tidak diharuskan memiliki handphone tersendiri, tapi bisa mengikuti kepada temannya yang dekat yang mempunyai HP, dan kita bisa istilahnya bisa berbagi atau patungan untuk membeli kuota itu sendiri. Jadi tidak menekankan kepada siswa tersebut, jadi tidak berpengaruh. menambahkan lagi pula HP bukan menjadi patokan untuk melakukan pelajaran daring, karena di sekolah menyediakan juga pelajaran daring. Tidak usah menggunakan kuota, hanya datang ke sekolah dan bisa mencari di buku maupun dimanapun, karena sekolah juga mengerti tidak semua guru dan wali murid mempunyai uang untuk membeli kuota. Izin menambahkan, karena tidak semua siswa-siswi yang mempunyai ekonomi yang berada, di mana sekolah tidak menekankan kepada siswanya, bahkan kepada orang tuanya, untuk membeli sebuah gadget untuk belajar daring, karena sekolah juga sudah kepada siswa-siswinya untuk memiliki handphone atau gadget untuk belajar daring. Karena di sekolah juga sudah tadi disampaikan sudah disediakan sistem luring yang dimana siswa diperkenankan untuk datang ke sekolah mengambil tugas setelah 1 minggu, hari Senin akan disetorkan lagi ke sekolah. Jadi tidak mewajibkan kepada siswa yang khususnya tidak mampu untuk mempunyai handphone. Terima kasih. Izin menambahkan, jika alasannya tidak memiliki kuota tidak dapat belajar, pemerintah itu adil. Pemerintah menyediakan berbagai kuota edukasi seperti Ilmupedia, Ruang Guru, itu bisa digunakan. Dan juga sekarang ada kuota pemerintah, ada kuota dari pemerintah, itu bisa digunakan di Google, bisa juga digunakan di WhatsApp. Terima kasih. Bagaimana siswa yang rela menjadi tulang punggung keluarga karena akibat adanya pandemi ini? Kalian bagaimana? Next. Terus itu justru lebih bagus untuk dirinya sendiri. Dia menjadi mandiri, dia menjadi berpikiran lebih luas, berpikiran lebih dewasa. Jika dia usaha untuk menghidupi keluarganya atau menjadi tulang punggung keluarga, ya justru itu bagus. Berarti dia jika membeli kuota tidak perlu meminta kepada orang tua. Jadi menurut saya itu sangat baik. Jika siswanya itu dengan menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja, ya bagaimana jika siswanya itu tidak memperdulikan pelajaran yang ia wajib? Orang tua bisa menasihati. Tugas orang tua adalah menasihati anak jika anaknya salah. Jadi fungsi orang tua bisa dilihat dari situ. Apabila anaknya menyelesaikan tugas demi pekerjaan, orang tua bisa ikut andil. Bisa menambahkan, selain itu orang tua juga bisa memberikan nasihat seperti yang tadi dikatakan, bahwa tidak selamanya anak itu harus bekerja. Selain bekerja, anak itu pun harus memikirkan tentang pendidikannya. Tidak mungkin dia selalu bekerja tanpa memikirkan pendidikannya, karena orang tua juga ingin melihat anaknya sukses bukan hanya dalam bidang pekerjaan, tapi juga dalam bidang pendidikan. Terima kasih. Jadi menambahkan, semua orang tua pada nyatanya sangat mengusahakan apapun demi membahagiakan anaknya, demi mempersekolahkan anaknya. Bahkan orang tua rela melakukan apapun demi mendapatkan uang untuk membeli kuota demi anaknya belajar dengan lancar. Siswanya itu tidak mempunyai, istilahnya tidak mempunyai ayah ibu atau yatim piatu
dia memaksakan untuk menjadi tulang punggung keluarga. Interupsi. Walaupun anak itu yatim piatu, tapi dia kan mempunyai saudara, tetangga, bahkan sahabat. Pasti ada, tidak mungkin semua orang tidak peduli kepada dirinya, tapi pasti ada orang atau kerabatnya yang menasihati dia bahwa tidak semua waktu harus dihabiskan untuk bekerja, tapi juga belajar sangat dibutuhkan karena di zaman sekarang juga tanpa adanya pendidikan mencari pekerjaan juga sangat sulit. Terima kasih. Sebagai calon ketua dan wakil OSIS, bagaimana tindakan kalian ketika melihat siswa yang tidak peduli terhadap tugas yang diberikan oleh guru? Silakan untuk menjawab dari pasangan nomor 2. Kami dari nomor urut 2, apabila melihat siswa yang tidak peduli akan pembelajaran daring, kami akan memberitahunya bahwa pembelajaran daring ini sama dengan pembelajaran tidak daring, masuk nilai rapot. Apabila dia tidak mengerjakan tugas daring, maka dia sama saja mengabaikan sekolahnya tersebut. Untuk itu, kami akan menasihati siswanya agar dapat mengikuti pembelajaran daring dengan sungguh-sungguh, dan apabila tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, kami akan membantu sebisanya. Apabila dia bertanya tidak mengerti, kami akan menjawab semampu kami. Kami dengan siswa yang tidak malas-malasan untuk belajar daring maupun luring, kami akan menasehatinya dengan cara yang menyemangati dia untuk selalu terus belajar dan belajar. Mungkin hanya itu. Sama kami juga akan menasehatinya dengan cara baik-baik. Kami akan mengingatkan bagaimana dia bisa lulus karena penilaiannya dari pembelajaran daring maupun luring. Baiklah, kami di sini dari nomor urut 4. Kami akan memberikan edukasi kepada siswa tersebut dengan memberikan informasi bahwasannya belajar daring sangatlah penting karena masuk nilai rapot. Selain itu juga ketika kita belajar daring, sikap kita pun dinilai walaupun dari belajar online ini. Dari segi misalkan Sherlock, berarti guru mengetahui siapa yang bangun lebih pagi, walaupun itu walau alam dia sudah bangun atau belum. Tapi ketika siswa itu malas, maka kami akan membantu dengan memberikan informasi. Misalkan dia menanyakan sesuatu atau menanyakan sebuah pelajaran yang tidak diketahui, maka kami akan memberikan jawabannya semampu kami, dan insya Allah kami tidak akan memaksa, tapi kami akan memberikan sebuah nasihat dan insya Allah bisa membuat diri sadar. Terima kasih. Sekarang pertanyaannya adalah, masih jika kalian sebagai ketua OSIS, bagaimana sikap kalian jika ada siswa yang mau belajar tapi dia tidak memiliki fasilitas belajar seperti HP, kuota, dan sebagainya? Nah, apa yang akan kalian lakukan? Silakan untuk pasangan calon nomor 4 untuk menanggapi. Jika siswa tidak mempunyai handphone untuk belajar daring maupun kuotanya maupun serta fasilitas yang lainnya, kami sebagai calon ketua OSIS harus membantu dia sebisa kami. Misalkan ada tetangga Egi maupun Sasti yang berada dalam posisi itu, dia tidak punya HP, dia tidak punya kuota. Sebisa mungkin Egi harus menanya kepada orang tersebut dan membantunya. Misalkan dia tidak punya kendaraan, ingin membawanya ke sekolah, mengajak dia untuk belajar luring, mencari jawaban dari buku-buku perpustakaan, dan menyelesaikan tugas-tugasnya selama 1 minggu. Mungkin ya cukup sekian. Siswa yang tidak memiliki handphone atau kuota, kami akan memberikannya saran untuk daring, luring, atau daring. Saya menjadi
tuanya bisa tidak terhambat pekerjaannya, ataupun kami akan Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, ada siswa saya yang tidak. Saya terpilih menjadi ketua OSIS, ada teman saya yang tidak bisa mengikuti belajar daring, maka saya akan membantu sekuat tenaga saya, sebisa saya, semampu saya, untuk dia bisa mengikuti pelajaran daring maupun luring. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, maka saya akan membantunya, seperti apabila jaraknya dekat dengan saya, akan saya beri catering. Contoh, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, maka saya akan membantunya, seperti apabila rumahnya dekat dengan saya, maka saya akan pergi kota, contohnya dengan catering. Meminjamkan gadget atau memberitahu bahwa di sekolah juga mengadakan luring, dan apabila masih tidak mengerti, kami akan menerangkan kembali dengan perlahan dan dengan sabar. Mungkin hanya itu. Jika saudara Suryana atau Suryana meminjamkan handphonenya untuk seseorang yang belajar yang tidak mempunyai gadget, karena Suryana pada saat ini sangat benar-benar membutuhkan handphone tersebut, dan kata EG sulit. Izin menambahkan, jika ada siswa yang tidak mempunyai HP ataupun kuota untuk belajar, kami sebagai jika terpilih dari ketua OSIS, saya akan menginformasikan kepada seluruh siswa SMA Negeri 12 Marian untuk membantunya dalam belajar daring maupun luring. Temannya berperilaku menyimpang di dalam masa pandemi. Silakan kepada pasangan calon nomor 3 untuk menanggapi. Jika saya terpilih menjadi wakil OSIS, saya akan memberitahu kepada siswa tersebut dan akan menegur secara baik. Silakan ditambahkan pasangan calon nomor 2. Nomor 1. Jika saya terpilih sebagai wakil ketua OSIS, saya akan memberikan saran bahwa misalnya virus itu bukan hal sepele. Virus bisa menyebar dari satu manusia ke manusia lain dengan cepat. Jika saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, pertama-tama saya akan memberikan edukasi seperti apa kerugian dengan melakukan hal tersebut. Karena dia itu masih seorang pelajar. Jika dia melakukan perilaku menyimpang, maka selain jelek di mata guru, dia juga akan jelek di mata masyarakat. Jadi, melindungi nama baik sendiri itu jauh lebih baik. Saya akan memberikan saran bagaimana caranya supaya dia berhenti untuk melakukan hal tersebut. Contohnya dengan belajar yang rajin, juga dengan sering-sering melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih. Dilanjutkan oleh pasangan calon nomor 4. Jika saya terpilih menjadi calon wakil ketua OSIS, saya akan memberikan sosialisasi atau edukasi kepada siswa tersebut. Jika siswa tersebut masih mengabaikan sosialisasi yang saya berikan, saya akan mencoba menghubungi orang tuanya. Bagaimana pendapat orang tuanya? Jika orang tuanya sudah mengeluh, sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan nasihat kepada anaknya, maka saya
sendiri, mencoreng nama keluarga, bahkan bisa mencoreng nama sekolah sendiri. Terima kasih. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, jika saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, apabila saran saya sudah tidak didengarkan, maka pertama-tama saya akan memperlihatkan bagaimana bahaya pergaulan bebas itu. Karena di PR sudah dijelaskan bagaimana bahayanya pergaulan bebas, saya akan memberikan dalam bentuk PowerPoint kepada anak tersebut bagaimana bahayanya sehingga dia mampu menjauhi itu tersebut. Terima kasih. Silakan kepada penonton untuk menambahkan. Baik, ini untuk semua ya, baik nomor 1, 2, 3 maupun 4. Di masa pandemi ini, hampir semua sekolah kan SMA diputuskan untuk melaksanakan pembelajaran daringnya. Nah, akhir-akhir ini ada kecenderungan, saya garis bawahi ya, kecenderungan bahwa muncul isu bahwa ketika ada pandemi, siswa sebagian besar kan berleha-leha seperti yang diungkapkan sama moderator tadi. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik katanya. Nah, akhirnya imbasnya ke sekolah kita adalah ada penurunan jumlah siswa, baik itu kelas 10, 11, dan 12. Penurunan ini diisukan adalah akibat dari perilaku segelintir oknum siswa yang melakukan tindakan amoral. Nah, sebagai calon ketua OSIS maupun wakil ketua OSIS, jika terpilih, apa yang bisa kalian lakukan untuk meredam hal tersebut, isu tersebut, bukan isu miring ya, supaya tidak berdampak terus-menerus sehingga jumlah siswa yang ada di kita itu dapat dipertahankan. Sejauh ini sudah kurang lebih 5 siswa, dan itu alasannya secara tersirat adalah karena melonjaknya perilaku amoral yang tidak terkontrol katanya oleh sekolah semasa pandemi. Nah, apa yang akan kalian lakukan jika terpilih supaya isu tersebut tidak berkepanjangan dan tidak berpengaruh terhadap eksistensi sekolah? Bisa dipahami? Oke, untuk kesempatannya diberikan ke Bu Heni, diserahkan ke Bu Heni. Yang nomor berapa dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kalian supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat itu terhadap SMA Negeri 12 ini seperti itu? Silakan kepada pasangan nomor urut 3. Apabila saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS untuk meredam isu tersebut, maka diperlukan sekali meningkatkan prestasi-prestasi di sekolah. Contohnya prestasi non-akademik maupun akademik, karena meskipun di tengah pandemi ini banyak sekali bidang-bidang lomba, meskipun melalui daring kita bisa mengikutinya dan kita mampu berbagi bakat di lomba tersebut. Dengan menangnya kita mampu mengangkat nama baik sekolah sehingga isu tersebut dapat teredam dengan prestasi yang kita berikan untuk sekolah. Terima kasih. Baiklah, jika kami di sini terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, kami akan memberikan edukasi kepada siswanya terlebih dahulu. Setelah itu, baru kami akan mengedukasi ke halayak atau kepada masyarakat bahwasanya perilaku tersebut tergantung pada siswanya itu sendiri. Kami juga akan memberikan info bahwa sekolah kita ini sistemnya masih ketat dan terpantau meski di masa pandemi seperti ini. Sekolah juga bisa dengan cara meningkatkan prestasi sekolah meski dalam masa pandemi ini. Terima kasih. SMA Negeri 12 Panikan, saya akan mengadakan acara-acara lomba walaupun lewat daring. Itu akan membuat siswa menjadi lebih termotivasi untuk memenangkan sebuah lomba, dan itu merupakan sarana untuk
menjadikan siswa SMA Negeri 12 Pandeglang menjadi lebih kreatif dalam bidang lomba itu. Dengan acara lomba itu akan mengalihkan isu negatif SMA Negeri 12 Pandeglang kembali menjadi sekolah yang menciptakan generasi siswa yang inovatif, kreatif, dan berakhlak mulia. Jika saya menjadi ketua OSIS, jika saya mendengar seseorang berbicara hal tersebut, saya akan menjelaskan kepadanya bahwa tidak semua siswa SMA Negeri 12 Pandeglang seperti itu. Justru lebih banyak siswa yang berprestasi daripada siswa yang menyimpang. Jadi SMA Negeri 12 Pandeglang termasuk sekolah yang baik dan peraturan yang ketat. Jika siswa itu menyimpang, itu bukan salah sekolah, bisa saja karena faktor lingkungan atau juga karena kurangnya perhatian orang tua. Jika kami terpilih menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, kami akan menutupi isu tersebut dengan prestasi yang kami dapat dan menjelaskan ke masyarakat bahwa siswa SMA tidak semua seperti itu. Kebanyakan siswa yang berprestasi, mungkin faktor tersebut terjadi karena kurangnya kasih sayang dari orang tua atau perhatian dari orang tua atau faktor dari pergaulan bebas. Karena pada masa COVID-19 ini, waktu belajar itu hanya singkat, tidak sepanjang seperti pembelajaran di sekolah seperti hari-hari biasa. Jadi, guru tidak bisa memantau satu-satu siswa. Yang lebih diherankan, bagaimana? Kenapa guru disalahkan? Padahal guru tidak bisa memantau satu-satu. Masa satu-satu harus disamper ke rumahnya? Pada masa pandemi ini, orang tua lah yang mempunyai peran penting untuk memantau dan memberikan perhatian lebih kepada anaknya agar tidak menyimpang. Jika orang tua sebagai guru utama di rumah, kami akan memberi instruksi kepada orang tua agar anaknya mengerjakan tugas dengan baik dan tidak berleha-leha. Di masa pandemi ini tidak ada istilahnya belajar kelompok di rumah siapa, di rumah temannya, itu tidak ada. Kadang-kadang itu hanya akal-akalan siswa saja, hanya ingin bermain. Seharusnya orang tua jangan percaya apabila ada yang seperti itu. Terima kasih. Pada masa pandemi ini tidak memfokuskan anaknya untuk belajar sekolah saja, tapi harus dibarengi dengan pelajaran agama. Contohnya, memasukkan kepada pesantren, suruh mengaji agar imannya kuat, kepercayaan agamanya kuat, sehingga dia tahu bahwa hal seperti itu dilarang oleh agama, oleh hukum, dan bisa mencemarkan nama baik dirinya, orang tuanya, masyarakat, maupun sekolah. Mungkin cukup sekian. Yang lagi yang akan disampaikan kepada kalian, khususnya pasangan calon nomor 1, 2, 3, dan 4. Jika kalian terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, apa yang akan kalian lakukan jika melihat penampilan siswa SMA Negeri 12 yang pada masa pandemi ini banyak sekali nampak dari mulai rambut, baju, terus pakaian itu tidak mencerminkan sebagai seorang pelajar. Rambut merah atau baju yang robek, yang compang-camping dan sebagainya, atau penampilan yang aneh-aneh sampai ada yang bertato juga. Nah, jika kalian menjadi ketua dan wakil OSIS, apa yang akan kalian lakukan terhadap siswa tersebut? Silakan kepada. Jika kami terpilih menjadi wakil atau ketua OSIS, kami akan memberikan edukasi bagaimana menjadi siswa yang baik, bagaimana berpakaian yang baik. Karena apabila siswa tersebut dari pakaiannya pun tidak mencerminkan seorang siswa, itu sangat bisa menjelekkan nama baik sekolah, sehingga kami akan memberikan saran kepadanya agar berhenti berpakaian seperti itu. Terima kasih. Izin menambahkan, jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil OSIS, kami akan memberikan tentunya edukasi dan memberikan contoh yang terutama, yaitu memberikan contoh
Selain itu, kami juga akan memberikan sebuah edukasi tentang kerugian memakai pakaian yang tidak cocok atau pakaian yang misalkan robek-robek. Maka ketika mereka memakai pakaian tersebut, maka akan mengundang kejahatan, bahkan dapat menimbulkan maksiat. Jadi kami akan memberikan sebuah edukasi bahwa dengan berpakaian atau berperilaku bahkan membuat tato itu bisa tidak mencerminkan perilaku yang tidak baik, bahkan dapat mencoreng nama baiknya sendiri, orang tua, bahkan sekolah. Terima kasih. Jika siswa tersebut masih tidak mendengarkan saran yang kami berikan, pertama-tama kami akan mendekati siswa tersebut. Sebenarnya siswa tersebut mengalami masalah apa? Apalagi jika siswa tersebut perempuan, kan otomatis perempuan dengan perempuan bisa saling berbagi cerita. Jadi dari cerita dia tersebut, apabila dia salah, maka akan kami benarkan, sehingga apabila dia sedang ada dalam masalah tidak dilampiaskan kepada tubuhnya sendiri. Jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, jika ada siswa yang berpakaian tidak sesuai dengan aturan sekolah, maka kami akan memberitahu sebisa kami mungkin. Sebisa mungkin bahwa seorang siswa atau siswi yang berpakaian tidak baik atau tidak mentaati peraturan, maka saya harus mencontohkan kepadanya cara berpakaian yang baik dan mengingatkan hal ini, yaitu tanggapan orang kepada dirinya maupun tanggapan guru, masyarakat, dan siapapun yang pertama kali orang rasakan adalah dari penampilannya. Yang pertama kali orang nilai adalah penampilannya. Maka daripada itu dia harus menjaga penampilannya jika ingin dirinya baik di mata orang lain. Mungkin cukup sekian. Jika ada siswa yang berpakaian tidak sesuai, saya akan menegurnya dengan sopan dan memberikannya saran bahwasanya sebagai pelajar tidak diperkenankan untuk memakai pakaian yang tidak mencerminkan seorang pelajar. Walaupun di luar sekolah kita harus menerapkan perilaku seorang pelajar,